Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silakan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu, supaya kami selalu semangat dalam membagikan kisah menarik untuk video berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Prabu Angling Darma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Angling Darma dilahirkan oleh Pramesti, putri Prabu Jayabaya, sementara Prabu Jayabaya merupakan putra Genderayana, cucu Yudayana, dan cicit Parikesit. Silsilah Angling Darma jika diurutkan sampai ke tokoh Mahabharata, yaitu Abimanyu, ayah Parikesit, dan Arjuna, kakek Parikesit. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Angling Darma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran Thomas Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, berdasarkan naskah yang diterbitkan karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu pertama kali diungkapnya lewat seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul Teori Dharma Relief of Candi Jago yang terbit dalam Society and Culture of South PS. Secara keseluruhan, kisah Angling Darma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya direlief didahului dengan adegan ular naga jantan merayu ular naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Darma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut, dan letaknya setelah relief Tantrika Mandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Walaupun demikian, relief Angling Darma yang dipahat di Candi Jago bukan relief yang dibuat pada masa Singhasari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singhasari, yaitu Prabu Ismawardana. Relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Wuruk. Pada negara Kretagama, disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Namun banyak ahli yang meragukannya, di antaranya arkeolog Belanda, Nicolaas Johannes Krom. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Angling Darma berada di Desa Baledi Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Mawat mirip Malawati, yaitu kerajaan Angling Darma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Pati Batik Madrim, tokoh yang juga ada di dalam kisah Angling Darma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs perawatan di Desa Watangar, Kalatidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Darma. Angling Darma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Angling Darma." Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah Angling Darma adalah kisah legenda rakyat. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah ini muncul terlebih dahulu dalam tradisi lisan sebelum masa Majapahit. Angling Darma diduga merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata.
Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Genderayana, kemudian Genderayana berputra Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Darma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Prabu Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Setelah dewasa, Angling Darma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya bernama Malawapati. Di sana, dia memerintah dengan bergelar Angling Prabu Darma atau Prabu Aji Darma. Angling Darma sangat gemar berburu. Pada suatu hari, dia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Angling Darma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Magrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling. Sejak saat itu, Setiawati menjadi permaisuri Angling Darma, sedangkan Batik Magrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Angling Darma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Darma pun membunuh ular jantan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja, supaya membalas dendam kepada Angling Darma. Nagaraja pun menyusup ke dalam Malawati istana dan menyaksikan Angling Darma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setiawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya Dan yang dia salah muncul dan meminta maaf kepada Angling Darma. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Lalu, dia kemudian mewariskan ilmu Berupa kesaktiannya Aji Gineng kepada Angling Darma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu dari Nagaraja, Angling Darma menjadi paham bahasa binatang. Pernah dia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu kemudian membuat Setiawati tersinggung karena disangka menertawakan sang permaisuri tersebut. Angling Darma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan, yang kemudian membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih Pati Yaitu Ubong bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Darma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan purnama, Angling Darma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Darma sadar kalau keputusannya menemani Setiawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka, ketika Setiawati terjun ke dalam kobaran Angling Darma tidak menyertainya. Perbuatan Angling Darma yang mengingkari janji semati dengan Setiawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malapati pun dititipkannya kepada Mahapati Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Darma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Darma dan menahannya tidak pergi. Angling Darma menurut sekaligus curiga karena putri tersebut yang suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Darma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut.
Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanegara. Di sana, dia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka. Jaka Geduk adalah anak seorang demang. Di desa lain, di kerajaan Bojanegara, hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka, terdapat sebuah pohon nangka. Dan di pohon ini, tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari sarang tawon untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga, menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka karena suaminya menjadi kembar dua. Sedangkan Bermana asli kaget, kok ada orang persis seperti dirinya ada di rumah. Dua orang kembar ini tentu saja bertengkar menyatakan dirinya yang Bermana asli, sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa. Namun sang raja juga angkat tangan, tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang raja, Bojanegara, dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku, siapa yang bermana palsu tetap saja tidak ada yang mau mengaku. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan Bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendi. Bagi yang tidak dapat masuk berarti kendi, Bermana palsu. Bermana asli lantas kebingungan karena kesulitan untuk masuk ke dalam kendi. Sedangkan Bermana palsu yang sebenarnya adalah sosok jin yang begitu dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendi. Atas keberhasilannya itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara. Sedangkan Belibis Putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, yaitu putri dari Prabu Dharmawangsa. Angling Dharma yang telah berwujud belibis. Setiap malam, dia menemui Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resyogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih, peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud Angling Dharma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim adalah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malopati. Dari perkawinan kedua itu, lahir seorang putra bernama Angling Kusuma, yang setelah dewasa menggantikan kakaknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara. Begitulah kisah singkat kali ini. Namun dari sejarah tersebut belum bisa dikumpulkan bukti-bukti yang akurat. Apakah kisah Angling Dharma tersebut hanya mitos? Apa memang benar kisah nyata yang pernah ada di masa lampau? Subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.